Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Kemampuan yang dibutuhkan untuk menguasai materi ini adalah mengkuadratkan bilangan, paling tidak bilangan bulat. Oleh karena itu, mari kita coba mengingat kembali bagaimana cara mengkuadratkan bilangan bulat. Pengkuadratan merupakan perkalian yang berulang. Misal di sini Ustazah punya contoh 3 kuadrat. Ini berarti 3 kalikan 3. 3-nya diulang 2 kali karena dia bentuk kuadrat sehingga menghasilkan nilai 9. Di sini bilangan bulat positif dikuadratkan menghasilkan bilangan bulat positif. Jika bilangan bulat negatif dikuadratkan, maka hasilnya akan menjadi bilangan bulat positif. Misal di sini Ustazah memiliki negatif 3 kuadrat, sehingga negatif 3 kalikan negatif 3 menghasilkan positif 9. Lalu bagaimana kalau bilangannya merupakan pecahan? Maka penyebut dan pembilangnya sama-sama dikuadratkan. Di sini Ustazah memiliki 3/4 kuadrat, maka 3/4 kali 3/4 sama dengan 9/16. Dari 3 kali 3 dan 4 kali 4. Selanjutnya, apabila pecahannya berupa bilangan negatif kemudian dikuadratkan, maka menjadi negatif 3/4 kalikan negatif 3/4. Bilangan negatif dikalikan bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Maka dari itu hasilnya adalah 9/16. Beda lagi ceritanya apabila negatifnya berada di luar kuadrat. Maka yang dikuadratkan hanya 3/4-nya. Sehingga hasilnya menjadi negatif 9/16. Ingat, kalau negatifnya berada di dalam kurung atau berada di dalam kuadrat, maka ikut dikuadratkan. Jika negatifnya berada di luar kurung, maka tidak ikut dikuadratkan. Sekarang kita akan ke bilangan akar. Di sini Ustazah memiliki nilai akar 2 dikuadratkan. Maka akar 2 kalikan akar 2 sama dengan akar 4, yaitu 2. Sama halnya dengan bilangan pecahan tadi, jika akar kuadrat itu memiliki negatif, apabila berada di dalam kurung maka menghasilkan bilangan positif. Tetapi jika negatifnya berada di luar kurung maka akan menghasilkan bilangan negatif karena negatifnya tidak ikut dikuadratkan. Apakah kalian sudah bisa membedakannya? Sekarang kita masuk ke rumus Pythagoras. Di sini Ustazah tidak menggunakan rumus ABC. Kenapa? Karena seringkali ketika kita berpatokan pada ABC, maka kebanyakan murid akan kesusahan membedakan mana yang A, mana yang B, mana yang C. Oleh karena itu, di sini Ustazah akan menggunakan yang namanya sisi miring atau hipotenusa dan sisi-sisi lainnya yang mengapit sudut siku-siku. Ingat, rumus ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi perhatikan dulu apakah segitiganya itu memiliki sudut 90 atau tidak. Jika memiliki sudut 90, maka sisi yang berada di depan sudut 90 ini yang dinamakan sisi miring atau hipotenusa. Sedangkan sisi yang lainnya yang berada di samping sudut 90 derajat kita sebut sisi yang lainnya. Maka nilai kuadrat dari sisi miring sebanding dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang mengapit sudut siku-siku. Bagaimana jika segitiganya bentuknya tidak seperti itu? Maka lihat saja di mana sudut 90 derajat. Maka yang berada di depan sudut 90 derajat itulah yang merupakan sisi miring. Dan yang berada di sampingnya adalah sisi-sisi yang lainnya. Selanjutnya kita ke contoh.
Di sini Ustazah memiliki sebuah segitiga siku-siku dengan sisi 15, 20, dan X. Berapakah nilai X? Kita lihat X berada di depan sudut 90 derajat. Maka X inilah yang disebut hipotenusa atau sisi miring. Sehingga X kuadrat sama dengan 15 kuadrat plus 20 kuadrat. Ingat, kalau yang dicari sisi miring berarti sisi yang lainnya harus dijumlahkan. 15 kuadrat menghasilkan 225, 20 kuadrat menghasilkan 400. 225 ditambah 400 adalah 625. Akar dari 625 adalah 25. Perhitungan seperti ini bisa lancar jika kalian sering berlatih. Tidak perlu menghafalkan, hanya sering berlatih. Lalu bagaimana kalau yang dicari bukan sisi miringnya? Di sini Ustazah punya segitiga dengan sisi 5, Y, dan 13. Berapakah nilai Y? Karena Y tidak berada di depan sudut 90 derajat, maka Y bukan hipotenusa atau sisi miring. Sehingga untuk mencari Y, maka sisi-sisi yang lainnya harus dikurangkan. Perhitungannya menjadi Y kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Lihat, di sini kita menggunakan tanda pengurangan, tidak seperti yang tadi karena Y-nya bukan sisi miring. 13 kuadrat menghasilkan 169, 5 kuadrat menghasilkan 25. 169 dikurangi 25 adalah 144. Akar 144 sama dengan 12. Apakah anak-anak bisa kalau cuma perhitungan sederhana seperti ini? Untuk penugasan di rumah, silahkan anak-anak kerjakan buku mandiri halaman 89 nomor 21 sampai dengan 25. Difoto, kirimkan ke Ustazah lewat WA. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.